Kalau obat-obatan, misalnya drug-induced hepatitis, itu biasa dari obat-obatan yang kita makan. Misalnya biasa pada obat paru-paru tuh, misalnya obat TB, TBC, bisa menyerang ke lever, seperti INH, rifampicin, pirasinamid. Itu juga cara patofisiologi kejadian di levernya berbeda-beda. Ini semua hepatitis ya. Ya penanganannya tentu kita cari penyebabnya, ya lalu cari stadiumnya, gejala kliniknya apa, karena berbeda-beda klinisnya. Ya kalau kita ngobatin pasien, kita biasa pertama klinis, derajat, etiologi, komplikasi. Kan stadiumnya tergantung beda-beda kan. Kalau stadium awal, stadium lanjut, stadium sirosis, stadium cancer, itu kan berbeda-beda. Nah kita ngobatin juga klinisnya tuh. Misalnya dia nggak sadar atau dia muntah-muntah, ya ngobatin klinis. Tadi kan ditanya masalah pengobatan kan. Lalu tentu kita etiologinya, penyebabnya apa? Hepatitis itu B, A, C, D. Ya sebenarnya itu hepatitis virus, alkoholik, drug-induced hepatitis, autoimun hepatitis, NASH, non-alkoholik steatohepatitis. Jadi ya tadi kembali ke penanganan. Ya, misalnya kita ngobatin gejalanya, misalnya muntah darah, ya beda lagi kan ngobatinnya, ya gejalanya kita obati. Lalu etiologinya, tadi apa etiologinya? Kalau virus B dan C, kan antivirusnya kan berbeda. Kalau alkoholik ya tentu alkoholik kita harus berhentikan. Ya kalau drug-induced hepatitis, ya hepatitis karena obat-obatan, yaitu kita harus hentikan juga obat-obatannya. Cara penularannya kan berbeda-beda. Kalau hepatitis A tentu kita harus jaga makan, tangan kita harus bersih, makanan yang kita makan pun harus bersih. Penularannya kan dari makanan kan, kita harus bersih, tangan cuci tangan, mau makan. Kalau lalapan juga dibersihkan dulu, cuci, kan lalap juga bisa cuci ya. Kalau B ya tadi gaya hidup kita, ya kita jangan bermain aneh-aneh, jangan main narkoba, jangan main-main hubungan seks yang tidak harus lakukan. Kalau hepatitis C juga hampir sama. Ya kalau alkoholik hepatitis ya hindari alkohol. Atau biasanya kalau orang Eropa, orang di daerah utara ya kan dingin tuh, beri batasan persentase dari minuman alkoholnya. Kalau bir kan hanya 35% ya, 45% kalau bir. Kalau whisky kita 30-40% tuh. Jadi kita kalau mereka peminum ya kita nggak bisa larang juga, tapi hindari yang dosis tinggi. Kalau obat-obatan, misalnya drug-induced hepatitis, itu biasa dari obat-obatan yang kita makan. Misalnya biasa pada obat paru-paru tuh, misalnya obat TB, TBC, bisa menyerang ke lever, seperti INH, rifampicin, pirasinamid. Itu juga cara patofisiologi kejadian di levernya berbeda-beda. Nah kita kalau makan obat begitu juga harus kontrol SGOT, SGPT-nya, fungsi levernya gitu. Kalau yang NASH, non-alkoholik steatohepatitis, ya kolesterol kita dan pola makan kita harus hati-hati. Itu NASH itu kan levernya terjadi fatty liver, si lemak-lemak tertimbun dalam lever sehingga levernya meradang. Ya, itu kita harus jaga makan supaya tidak terjadi hepatitis steatohepatitis atau hepatitis karena lemak.